Los Angeles Lakers. Didirikan pada tahun 1947 ketika dua orang pengusaha asal Minnesota yakni Ben Berger dan Maurice Shelton membeli sebuah klub dari National Basketball League yang baru saja dibubarkan, yakni Detroit Gems. Kemudian pemilik Lakers yang baru mengubah nama timnya menjadi Minneapolis Lakers. Sedangkan kata Lakers sendiri awalnya terinspirasi dari julukan negara bagian Minnesota yang terkenal dengan julukan Land of 10,000 Lakes. Minneapolis Lakers saat itu memiliki skuad solid yang dipimpin oleh pelatih kepala John Kunla serta bermaterikan pemain yang mumpuni seperti Jim Pollard, Bram Shaver, dan George Mikan. Di musim perdananya mereka tampil apik dengan rekor Liga 43/17. Selain itu pemain mereka George Mikan juga tampil cemerlang. Ia berhasil keluar sebagai pencetak poin terbanyak di Liga dengan catatan 1.195 poin. Serta dirinya juga menjadi satu-satunya pemain NBL yang mencetak lebih dari 1.000 poin, dan ia juga dinobatkan sebagai MVP. Lalu kemudian, Mikan juga berhasil membawa Lakers untuk memenangkan NBL Championship di musim itu. Selanjutnya pada musim 1948, Lakers memutuskan untuk pindah dari NBL ke Basketball Association of America atau yang saat ini dikenal dengan sebutan NBA. Selang 1 tahun berikutnya, lagi-lagi mereka berhasil menjadi tim juara dengan mengalahkan Washington Capitals dalam 6 pertandingan. Dan pada tahun 1950, mereka juga berhasil meraih back-to-back juara dengan mengalahkan Syracuse National. Berikutnya Lakers kembali dapat meraih gelar juara sebanyak 3 kali secara berturut-turut, yakni pada tahun 1952, 1953, dan 1954. Kemudian setelah tahun ini, performa Lakers cenderung mengalami penurunan. Apalagi di akhir musim 1956, pemain andalan mereka George Mikan memutuskan untuk pensiun, dan di tahun 1957 pemilik mereka Ben Berger dan Maurice Shelton memutuskan untuk menjual Lakers kepada Bob Short. Akan tetapi dengan bergantinya kepemilikan, tak lantas membuat Lakers menjadi tim yang solid. Bahkan di musim 1957-1958, mereka mencatatkan rekor yang sangat buruk, yakni hanya meraih 19 kemenangan dan menelan 53 kekalahan. Selanjutnya pada tahun 1958, Lakers berhasil mendapatkan pemain hebat, yakni Elgin Baylor, yang berhasil meraih gelar Rookie of the Year di musim perdananya bersama Lakers. Beralih di tahun 1959, mereka sebenarnya mampu melaju hingga babak final. Namun sungguh disayangkan ketika itu mereka harus kalah dengan skor telak 0-4 dari tim kuat Boston Celtics. Lalu pada tanggal 18 Januari tahun 1960, terdapat suatu insiden yang mengerikan dan tidak akan pernah bisa dilupakan oleh seluruh anggota tim Minneapolis Lakers ketika pesawat mereka mengalami kecelakaan dalam perjalanan kembali ke Minneapolis dari pertandingan yang diadakan di San Luis. Pada saat itu pesawat terpaksa harus mendarat darurat di sebuah ladang jagung karena adanya badai salju yang dahsyat, akan tetapi untungnya tidak ada korban jiwa di peristiwa tersebut. Lalu selang beberapa bulan kemudian, pemilik mereka yakni Bob Short memutuskan untuk memindahkan Lakers dari Minneapolis ke Los Angeles, sehingga di musim 1960-1961, Lakers memiliki nama baru yakni Los Angeles Lakers. Pada musim tersebut, mereka juga berhasil mendatangkan seorang pemain hebat yakni Jerry West, yang sebuah fotonya ketika membawa bola dijadikan logo siluet NBA hingga saat ini. Kemudian setelah tahun tersebut, Los Angeles Lakers total tampil 6 kali di partai final, yakni tahun 1962, 1963, 1965, 1966, 1968, dan tahun 1969. Akan tetapi mereka selalu gagal menjadi juara setelah dikalahkan oleh tim yang sama, yakni Boston Celtics. Dan sebagai catatan di tahun 1965, Lakers sempat mengalami perubahan kepemilikan setelah pemilik mereka yakni Bob Short menjual kepada Jack Hancock, serta di tahun 1967 mereka berpindah arena dari Los Angeles Memorial Sport Arena ke The Forum. Lalu pada musim 1969-1970, mereka berhasil menciptakan trio mematikan yang berisikan Jerry West, Elgin Baylor, dan Wilt Chamberlain, pemain yang didatangkan dari Philadelphia 76ers di tahun 1968. Trio ini sebenarnya sempat membawa Lakers untuk tampil di laga final. Namun lagi-lagi mereka harus kalah di partai final, akan tetapi kini bukan dari Boston Celtics, melainkan mereka harus kalah dari tim New York Knicks. Berikutnya beralih pada musim 1971-1972, pemilik mereka Jack Hancock menunjuk Bill Sherman sebagai pelatih kepala. Bill Sherman yang terkenal dengan konsep pelatihannya bernama Shoot Around, di mana Sherman akan menuntut para pemain Lakers untuk datang pagi-pagi di hari pertandingan dan mereka akan menjalankan sesi latihan menembak. Kemudian meski di musim itu Lakers ditinggal sang pemain andalan mereka yakni Elgin Baylor
karena pensiun. Akan tetapi duet West dan Chamberlain serta tangan dingin dari Bill Sherman akhirnya mampu membawa Lakers untuk menjadi juara setelah di final mengalahkan New York Knicks dalam 5 pertandingan, dan Chamberlain dinobatkan sebagai final MVP, serta pelatih mereka Bill Sherman dinobatkan sebagai Coach of the Year. Setelah keberhasilan Lakers menjadi juara, hal ini juga diiringi adanya beberapa perombakan di tim. Dengan pensiunnya Jerry West dan Wilt Chamberlain, serta di tahun 1975, mereka berhasil mendapatkan Kareem Abdul-Jabbar dari Milwaukee Bucks, seorang pemain hebat yang sudah memenangkan 3 kali MVP saat itu. Dan di musim perdananya bersama Los Angeles Lakers, Kareem Abdul-Jabbar berhasil meraih gelar MVP yang keempatnya, meskipun ketika itu Lakers gagal melaju ke babak playoff. Lalu pada tahun 1976, pelatih mereka Bill Sherman meninggalkan tim, dan Jerry West diangkat menjadi pelatih Los Angeles Lakers. Namun di awal karirnya sebagai pelatih, Jerry West sempat berselisih dengan pemilik Lakers, yakni Jack and Coke, karena pada saat itu West sebenarnya ingin mendatangkan pemain handal yakni Julius Erving. Akan tetapi Cook menolak rencana tersebut dengan alasan biaya yang dikeluarkan terlalu besar. Akan tetapi di tahun 1977, mereka berhasil mendatangkan Jamal Wilkes dari Golden State Warriors, serta pada draft NBA tahun 1979, mereka memilih point guard jempolan dari Michigan State pada pick pertama yang bernama Magic Johnson. Magic Johnson kala itu dipandang sebagai point guard yang sangat lengkap, terutama dengan kecepatan dan akurasi passingnya, diharapkan mampu menjadi momok bagi tim lawan. Selain itu masih di tahun yang sama, yakni tahun 1979, pemilik Lakers Ken Cook menjual timnya kepada Jerry Buss. Dan pada musim 1979-1980, Lakers yang ketika itu dipimpin oleh pelatih Paul Westhead yang menggantikan Jerry West, berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan Philadelphia 76ers dalam 6 pertandingan. Kemudian pemain mereka Magic Johnson dinobatkan sebagai MVP final, sedangkan pemain mereka yang lain yakni Kareem Abdul-Jabbar berhasil meraih gelar MVP NBA di musim itu. Sekaligus ini merupakan gelarnya yang ke-6 bagi Kareem selama berkarir di NBA. Selanjutnya di awal musim 1981-1982, Magic Johnson mengeluh kepada media karena kinerja Paul Westhead dianggap membuat permainan Lakers menjadi lebih lambat dan mudah terbaca. Lalu tak lama setelah kritikan ini, Paul Westhead dipecat oleh Jerry Buss dan digantikan oleh Pat Riley. Kemudian di momen inilah, Lakers memasuki era baru yang terkenal dengan sebutan Showtime Era. Los Angeles Lakers yang saat itu dipimpin oleh pelatih kepala Pat Riley dan berisikan pemain-pemain bintang macam Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, dan James Worthy, berhasil memenangkan kejuaraan 4 kali, yakni pada tahun 1982, 1985, 1987, dan 1988. Beralih pada tahun 1989, sebenarnya mereka berhasil melaju ke final. Namun ketika itu Lakers harus menyerah di tangan Detroit Pistons dalam 4 pertandingan. Setelah tahun ini, Lakers mulai mencoba untuk membentuk timnya kembali. Dengan pensiunnya Kareem Abdul-Jabbar dan pelatihnya Pat Riley juga mengundurkan diri di tahun 1990, yang akhirnya digantikan dengan Mike Dunleavy. Bersama Mike Dunleavy, Lakers berhasil melaju hingga babak final di tahun 1991 sebelum dikalahkan oleh Chicago Bulls yang dipimpin oleh Michael Jordan. Akan tetapi memang sebuah tim pasti akan mengalami masa-masa sulit seperti yang dialami Lakers setelah tahun 1991. Apalagi pemain mereka yakni Magic Johnson mengumumkan dirinya positif terkena HIV dan akan segera pensiun. Selanjutnya pelatih mereka Mike Dunleavy juga dipecat dan digantikan oleh Randy Van. Namun sayang sekali Van gagal membawa Lakers untuk melaju ke babak playoff di tahun 1994. Dan di tahun 1995, Magic Johnson sempat kembali bermain dari pensiunnya, tapi tak berselang lama, ia memutuskan untuk benar-benar pensiun. Berikutnya beralih ke tahun 1996, nampaknya inilah era kejayaan Lakers akan dimulai, dengan mendatangkan shooting guard hebat yakni Kobe Bryant dari Charlotte Hornets. Lalu selain Kobe, mereka juga berhasil mendatangkan Shaquille O'Neal dari Orlando Magic. Dan dengan kedatangan dua pemain ini, dinasti Kobe dan O'Neal di Los Angeles Lakers resmi akan dimulai. Namun memang segala sesuatunya tidak bisa instan. Mereka membutuhkan setidaknya 4 tahun terhitung dari tahun 1996 untuk bisa mencicipi gelar juara pertamanya. Kala itu Lakers yang dipimpin oleh pelatih legendaris Phil Jackson yang mereka datangkan di tahun 1999 berhasil meraih gelar juara 3 kali berturut-turut, yakni pada tahun 2000, 2001, dan 2002. Lalu sebagai informasi di tahun 1999, Lakers juga resmi pindah ke arena baru mereka,
yang dinamakan Staples Center. Selanjutnya setelah 3 tahun yang manis bagi Lakers, mereka juga sempat dihadapkan di masa-masa yang sulit. Pada tahun 2003, sang bintang mereka Kobe Bryant sedang tersandung kasus dugaan serangan seksual terhadap seorang karyawan hotel berumur 19 tahun. Namun meskipun begitu, mereka tetap berusaha tampil sebaik mungkin. Lakers yang kala itu mendatangkan Karl Malone dan Gary Payton untuk bergabung dengan O'Neal dan Kobe berhasil melaju hingga babak final sebelum dikalahkan oleh Detroit Pistons dengan skor 1-4. Kemudian di tahun 2004, Shaquille O'Neal pergi meninggalkan Lakers menuju Miami Heat karena adanya perselisihan hebat dengan Kobe Bryant. Serta sebenarnya pelatih mereka Phil Jackson juga sempat pergi meninggalkan Lakers. Akan tetapi ia kembali di tahun 2005. Dengan kembalinya Jackson, tak lantas langsung membuat Lakers menjadi tim yang kuat. Setidaknya hingga tahun 2008 ketika mereka berhasil mendatangkan Pau Gasol dari Memphis Grizzlies untuk menemani Kobe Bryant, dan pada tahun tersebut mereka berhasil melaju hingga babak final, namun sayangnya mereka harus kalah dari Boston Celtics dalam 6 pertandingan. Lalu pada tahun 2009, mereka merekrut Metta World Peace untuk melengkapi duo Kobe dan Gasol. Serta di tahun inilah, Lakers berhasil meraih gelar juara setelah mereka mengalahkan Orlando Magic di partai final. Kemudian di tahun 2010, mereka juga berhasil meraih gelar back-to-back juaranya setelah menyingkirkan Boston Celtics dalam 7 pertandingan. Dan pemain mereka Kobe Bryant dinobatkan sebagai final MVP 2 tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2009 dan 2010. Selanjutnya selang 1 tahun berikutnya, pelatih mereka Phil Jackson memutuskan untuk pensiun. Setelah pensiunnya Phil Jackson, performa Lakers cenderung naik turun. Sebenarnya di musim 2012-2013, mereka berusaha membangun skuadnya dengan mendatangkan Dwight Howard dan Steve Nash untuk bergabung bersama Kobe Bryant, Pau Gasol, serta Metta World Peace. Bahkan ketika itu, mereka dilabeli sebagai super tim yang diyakini mampu mematahkan dominasi Miami Heat. Akan tetapi sayang dengan badai cedera yang menghantui para pemain intinya, alih-alih menjadi juara, super tim Lakers justru tampil mengecewakan dan harus terhenti di babak pertama playoff oleh San Antonio Spurs. Kemudian selain performa buruk Lakers, mereka juga harus menerima kabar buruk, yakni pemilik mereka Jerry Buss harus meninggal dunia karena sakit kanker pada bulan Februari. Lalu dengan kematian Jerry Buss, ia memberikan 66% sahamnya kepada 6 orang anaknya yang masing-masing mendapatkan 11%. Dan selang 1 tahun berikutnya, anak perempuannya yang bernama Jenny Buss resmi diangkat menjadi presiden Lakers. Berikutnya pada akhir musim 2016, Kobe Bryant memutuskan untuk pensiun dari dunia basket. Akan tetapi kepergian sang bintang juga digantikan dengan bintang lainnya, yakni pada tahun 2018, Lakers berhasil mendatangkan seorang superstar yang diharapkan mampu mengangkat performa tim, yakni LeBron James dengan kontrak 4 tahun senilai 154 juta US dollar. Berikutnya pada musim 2018-2019, sayang sekali mereka gagal melaju ke babak playoff. Dan kemudian pada musim 2019-2020, Lakers mulai berbenah. Caranya pertama-tama, Los Angeles Lakers mengangkat Frank Vogel sebagai pelatih kepala, dan mereka kembali mendatangkan Dwight Howard, serta merekrut Anthony Davis dari New Orleans Pelicans untuk melengkapi skuad Lakers yang berisikan pemain-pemain hebat macam LeBron James, Rajon Rondo, dan Kyle Kuzma. Ya, itulah akhir video kami pada hari ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai, dan jika kalian memiliki saran atau masukan mengenai topik apa yang menarik untuk dibahas, bisa tulis di kolom komentar ya. Serta jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih.